Oke, kita jadi yang akan kita bahas ini adalah limit fungsi. Ini teorinya dulu. Jadi, nah, di sini layarnya sudah terlihat ya. Layarnya sudah terlihat. Sudah. Sudah ya. Nah, di sini limit fungsi. Perhatikan fungsi yang didefinisikan oleh di sini kita punya sebuah fungsi fx ya. Nah, jadi fx itu rumus fungsinya x pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan x min 1. Nah, di sini fungsi fx. Nah, kalau x-nya kita ganti dengan 1, ini apa yang terjadi di sini? Hasilnya jadi berapa? Coba ini nilainya kita ganti dengan 1 ya. Nilai fungsinya kita ganti dengan 1. Saya tulis di sini. Di sini F1 berarti ya. Kan X-nya diganti dengan 1. Ini berarti sama dengan 1 pangkat 3. Jadi X-nya diganti dengan 1 dikurangi 1 dibagi X-nya diganti dengan 1 juga dikurangi 1. Nah, 1 pangkat 3, 1 dikurangi 1, 0 ya. Yang bawahnya juga 0. Nah, jadi ketika dimasukkan nilai X-nya sama dengan 1 ya, maka si fungsi ini bernilai 0 per 0. Nah, sedangkan kita tahu 0 per 0 itu hasilnya bukan 0 ya. Jadi ini bentuk tak tentu. Nah, jadi si fungsi fx ini tidak terdefinisi artinya. Ini tidak terdefinisi ya. 0 dibagi 0 atau A per 0. Jadi pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisikan dalam matematika. Nah, karena menghasilkan bentuk pembagian dengan 0, berarti kita bisa menyimpulkan fungsi fx tidak terdefinisi untuk x-nya sama dengan 1. Nah, tapi selanjutnya, di sini mulai masuk ke dalam konsep limit. Tapi apa yang terjadi apabila x-nya dibuat sedemikian rupa sehingga si x-nya itu mendekati 1, ya, baik dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Nah, misalnya di sini ini x-nya mendekati 1 ya. Ini dari sebelah kirinya ini 0,99 itu kan berada di sebelah kiri 1 ya. Nah, perhatikan tabelnya. Jadi di sini ya, teman-teman lihat di tabel yang ini, di paling bawah dulu lihatnya. Ada 0,75. Nah, di sini sudah ada hasil perhitungannya. Kalau dimasukkan nilai X-nya 0,75, maka si Y-nya berapa? Y itu nilai fungsinya. Nilai fungsinya berapa? 2,3. Nah, ini koma itu, titik itu koma ya. Kalau bahasa Inggris itu pakainya titik. Kalau di Indonesia itu koma. Jadi kalau dimasukkan nilainya, kalau kita kan tadi memasukkannya nilainya 1, hasilnya 0 per 0. Ini dimasukkannya 0,75, hasilnya 2,313. Dimasukkan lagi supaya lebih mendekati 1. Misalnya 0,9 kan lebih mendekati 1 daripada 0,75. Hasilnya jadi berapa? 2,710. Nah, dimasukkan lagi 0,99, hasilnya menjadi 2,970. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, dimasukkan ini kira-kira mendekati berapa? Mendekati angka berapa nih? Kalau X-nya mendekati 1, berarti si nilai fungsinya, ketika kita masukkan 0,99, kalau dimasukkan 0,99 berarti jadi berapa? Nilainya 2,970. Paham? Sampai sini. Ini
Suaranya berisik ya. Tolong di mute dulu. Sebentar. Ini saya mute dulu suara yang berisiknya. Oke. Nah, ini perhatikan kembali. Jadi, ketika kita masukkan ya nilai X-nya dari mendekati 1 dari sebelah kiri di sini 0,75, 2,313, 0,9, 2,710. Jadi semakin X-nya mendekati 1, maka si nilai Y-nya, nilai fungsinya ini mendekati sebuah bilangan berapa nih? Dari 2,313, 2,71, 2,970, 2,997 ya. Berarti di sini mendekati 3 kan nilai Y-nya ya. Sekarang kita lihat yang dari sebelah atas. Misalnya di sini dari sebelah kanan, ini kanan ya. 1,25. Itu kan berada di kanan 1. Nilainya 3,813. Dari sebelah kemudian ada juga 1,1, nilainya 3,310. 1,01 nilainya 3,030. Kalau kita masukkan 1,001 nilainya 3,003. Berarti ini semakin mendekati 3. Kalau X-nya mendekati 1, berarti si Y-nya mendekati 3. Paham sampai sini? Nah, inilah yang disebut dengan limit. Limit itu artinya dekat secara bahasa ya. Limit. Jadi semakin X-nya mendekati 1, di sini kalau dimasukkan, maka si nilai fungsinya mendekati 3. Nah, jadi seperti itu. Itu konsep dasarnya. Di sini bisa teman-teman lihat ada grafik. Ada grafik ya. Nah, di sini grafik bisa dilihat di sini X-nya menuju 1. Tapi di nilai 1 nggak ada, di sini kosong. Nah, nggak ada nilainya. Tapi ketika dia mendekati 1 X-nya, maka si Y-nya mendekati 3. Gitu. Semakin X-nya mendekati 1, Y itu ini, Y itu adalah Fx. Nah, itu Y itu Fx. Jadi semakin kita masukkan X-nya mendekati 1, angka-angka yang mendekati 1, baik dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, maka nilainya akan mendekati 3. Tetapi di sini X sama dengan 1 itu tidak punya nilai. Seperti itu. Ini konsep dasarnya ya. Jadi kita akan latihan soal. Sini ada limit F limit. Ini dibacanya ini ya, limit X mendekati C. Yang ini limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Jadi limit Fx untuk X mendekati C. Dibacanya seperti itu ya. Limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L. Dalam kasus yang kita ini, limit Fx-nya adalah X min X pangkat 3 min 1 per X min 1. Nah, nilai C-nya adalah 1 berarti ya. L-nya adalah 3. Jadi artinya semakin X-nya mendekati 1, maka nilai fungsinya adalah mendekati 3. Jadi nilai limitnya 3. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan. Ustaz, tolong diulang, ini kurang ngerti yang tadi itu. Yang sebelah mana? Yang limit Fx bentuk X mendekati C sama dengan L. Oh ya. Ini cara membacanya, limit Fx untuk X mendekati C. Ya. Limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L. C itu bilangan, L itu bilangan. Semakin X-nya mendekati C, maka si Fx-nya akan mendekati L. Gitu. Sebagai contoh, di kasus yang saya sudah jelaskan tadi, berarti limit, apa tadi? Bisa kita tuliskan seperti ini, limit X mendekati 1, Fx-nya X pangkat 3 min 1 per X min 1. Nah, kalau X-nya mendekati 1, maka nilai Fx-nya, Fx itu yang ini ya, yang Y, ini X. Ini mendekati berapa? Mendekati 3 ya. Mendekati 3 kan, 2,997, yang dari atas juga 3,003. Jadi di sini 3. Nah, jadi gini. Ini cara membacanya bagaimana? Limit
X pangkat 3 min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 adalah nilai limitnya 3. Seperti itu. Tapi nanti dalam proses penyelesaian nanti ada teknik-teknik tertentu. Bagaimana cara mendapatkan angka 3 ini ya. Itu nanti ada beberapa cara untuk mendapatkan angka 3. Yang penting sekarang paham dulu aja. Ini artinya apa? Jadi ini artinya adalah limit, ini artinya untuk X mendekati 1, semakin X yang mendekati 1, maka nilai fungsinya akan mendekati 3. Tetapi si X-nya itu, si X sama dengan 1 tidak punya nilai. Hanya angka-angka yang dekat dengan 1 aja yang punya nilai. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami sekarang. Untuk mendapatkan angka 3-nya ini nanti ada teknik-tekniknya. Oke, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini ya. Ini teorema-teorema limit. Sebenarnya ini sederhana ya. Misalkan N adalah bilangan bulat positif, K adalah bilangan bulat positif ya. Bulat positif itu berarti 1, 2, 3. Bilangan asli. Bilangan bulat positif itu bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya. K adalah konstanta. Konstanta itu angka ya, baik negatif atau positif. Tidak mengandung variabel. Dan FG adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Nah, maka di sini ada beberapa teorema ya. Nomor 1, limit K sama dengan limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Nah, perhatikan ya, limit K untuk X mendekati C sama dengan K. Misalnya, kita punya di sini limit 4. Kalau X-nya mendekati 2, nilainya berapa? Pasti 4 ya. Karena menggunakan rumus yang ini, yang nomor 1. Saya tanya, limit X mendekati 5 dari 1000. Nilainya berapa ini? Pasti nilainya 1000. Jadi tidak terpengaruh oleh si X yang ini. Gitu ya. Coba yang ini, limit X mendekati 3 untuk 26. Jawabannya berapa? Lihat aja contoh yang atas. Coba satu-satu menjawab. Ini kan X-nya mendekati 3, ininya 26. Ini kalau di sini limitnya 26 kan? Jadi tetap yang ini yang pakai rumus yang nomor 1. Ngerti ya? Nah, gitu. Nomor 2. Nah, tapi untuk yang nomor 2 ini kita lihat di sini ya. Limit X untuk X mendekati C. Kenapa di sini berbeda? Karena si X-nya itu variabel. Kalau K tadi konstan angka. Misalnya di sini yang nomor 2. Contohnya. Nah, yang nomor 2 yang ini ya. Ini kan limit X untuk X mendekati 3. Nah, kalau di sini berarti nilainya adalah 3. Contoh, limit T mendekati 5 dari T. Nilainya berapa? 5. Paham? Paham nggak? Paham ya? Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Ini masih belum ngitung, masih penerapan sifat aja. Nomor 3 misalnya, limit K dikali Fx untuk X mendekati C itu adalah K-nya bisa dikeluarkan dikali dengan Fx. Misalnya seperti ini. Limit 3X pangkat 2. X-nya mendekati 1. Ini bisa kita tulis 3-nya konstanta. Konstanta itu bisa dikeluarkan. Tulis dikeluarkan konstantanya, limitnya masuk. X pangkat 3, di sini X mendekati 1. Ngerti nggak? Kalau konstanta bisa keluar dari limit. Gitu. Sekarang yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 itu limit itu dia bisa masuk ke dalam penjumlahan. Misalnya limit dalam kurung Fx plus Gx. Maka
itu bisa kita hitung satu-satu. Limit fx ditambah limit gx. Misalnya yang ini nih, contohnya. Ini kita belum ngitung ya, baru menerapkan ininya aja. Limit 2x pangkat 3. Ini menjadi bisa dihitung satu-satu seperti ini, dipisah-pisah. Nah, satu lagi limit x mendekati 3, 4x. Ngerti nggak? Nah, jadi dipisah-pisah seperti ini ya. Nanti kita hitung ini limit 2x pangkat 3 untuk x mendekati 3 berapa. Nanti ada tekniknya di depan. Ini baru penerapannya aja. Jadi kalau ada limit seperti ini dari pengurangan, maka limitnya bisa jadi terdistribusi ke dalam. Oke, selanjutnya untuk pengurangan sama dengan penjumlahan ya. Untuk perkalian juga bisa juga ya, misalnya untuk perkalian juga bisa dan untuk pembagian juga bisa. Misalnya ini yang nomor 4. Ini bisa kita tulis limit x mendekati 3. Nah, jadi masing-masing gitu. Si limitnya itu untuk masing-masingnya. X kuadrat plus 7 dibagi limit x mendekati 3 dari x. Ini pakai nomor 7 ya. Jadi si ininya masuk ke dalam fungsinya. Jadi bisa ke masing-masingnya. Paham sampai sini? Tapi nanti ngitungnya gimana Pak? Nanti di depan ada cara ngitung. Ini baru bagaimana si limit itu bekerja. Kalau pembagian berarti bisa masuk ke pembilang dan ke penyebut masing-masingnya. Seperti ini ya. Penjumlahan juga sama, pengurangan juga sama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut aja. Kalau tidak ada. Nah, di sini harus benar-benar memperhatikan ya. Kan di sini kita mulai menghitung. Yang sebelah kiri ini teorinya, yang sebelah kanan ini contohnya. Ya, untuk contohnya nanti kita kerjakan di yang itu aja, di apa coretan-coretannya ya. Sekarang kita lihat dulu contohnya ya, definisinya dulu. Jika f fungsi polinom, polinom itu fungsi yang bentuknya ada pangkat-pangkatnya ya. Polinom seperti ini nih, 2x pangkat 3 min 4x. Itu polinom. Pangkatnya tuh bisa pangkatnya tapi pangkatnya harus pangkat bilangan bulat ya. Pangkat 1, misalnya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Ini contoh fungsi polinom atau fungsi rasional. Nah, kalau fungsi rasional itu fungsi pembagian. Nah, seperti nomor 2 itu namanya fungsi rasional. Kalau nomor 1 ini fungsi polinom. Rasio itu pembagian. Nah, maka berlaku ini limit fx untuk x mendekati c sama dengan fc. Nah, ini jadi tinggal kita substitusikan saja ya. Tapi di sini ada syaratnya, dengan syarat fc-nya terdefinisi. Nah, misalnya di sini nomor 1, limit dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi 4x. Berarti cara menghitungnya gampang, kita tinggal ganti aja x-nya dengan min 2. Ya, itu ya. Coba dihitung, x-nya ganti dengan min 2. Jadi berapa? Atau saya ini dulu, copy dulu ya ke yang bisa dikerjakan di yang lebih luas ininya, space-nya. Nanti saya kirim coretannya ya. Saya copy ke sini. Aduh, kok jadi gini ya? Bentar. Oke. Nah, ini dia. Kita perbesar dulu ininya supaya kelihatan. Nah, udah kelihatan ya sekarang ya. Nah, di sini mulai ngitung tapi masih gampang hitungnya. Saya pakai pensil berwarna biru aja. Jadi teman-teman perhatikan ya. Ini sangat mudah sekali.
Ini dengan teorema substitusi kita bisa mengerjakan seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa kita cari secara langsung dengan cara substitusi. Jadi ini 2, X-nya ganti dengan min 2. Min 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2. Kali min 2, maaf. Nah, seperti ini. Paham sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Cara menghitungnya? Saya tanya atau saya tanya ya? Ustadz Soleh, paham dengan apa yang saya jelaskan? Bagaimana? Ini paham atau tidak? Ada pertanyaan? Ini kan tinggal mengganti aja X-nya dengan min 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali min 2. Berarti di sini kita min 2 dipangkatkan 3 berapa? Min 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? Berarti ini min 2 kali min 2 kali min 2 ya. Hasilnya min 8. Berarti di sini kita tulis min 8. Terus di sini min 4 kali min 2 berapa hasilnya? Di on aja mic-nya, silahkan. Mic-nya di on aja ya. Min 4 kali min 2. 6 ya. Hasilnya berapa ini? Coba tolong dijawab ya. Sebentar, ini 6 benar salah nih. Min 4 kali 2, min 2. 8. Harusnya berapa? 8. Bukan Ya, 8. Ya, bagus ya. Saya sengaja salahkan supaya teman-teman paham nih. Nah, berarti harusnya 8 ya. Tinggal dimasukkan aja kok. Ini sebenarnya sangat gampang ya. Oh, itu yang Oke, saya lanjutkan ya. Ini teman-teman kalau saya bertanya tolong dijawab supaya saya bisa tahu apakah sudah paham atau belum. Kalau belum ditanyakan langsung ya. Nah, di sini min 8. Nah, ini salah kan sebenarnya? Nah, jadi harusnya bagaimana menghitungnya? Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kan 2 min 2 pangkat 3, 2 kali min 8. 2 kali min 8 ya. Paham sampai sini? Nah, ini kan min 8-nya dari mana? Dari sini. 2-nya dari sini. Min 4 kali min 2 plus 8. Hasilnya berapa? Min 16 ditambah 8. Plus 8. Min 8. Min 8. Paham sampai sini? Paham ya?
Jadi tinggal memasukkan saja. Nah, sekarang contohnya yang nomor 2 juga sama. Cari nilai limitnya tinggal masukkan saja, gampang. 2 ini kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali. Jadi F-nya diganti dengan 2 dengan yang ada di sini. Tambah 5 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 1. Sampai sini paham ya? Tinggal ganti X-nya dengan 2 gitu ya. Jadi di sini 2 kali 4 8. Ini min 6 tambah 5 dibagi 8 tambah 1 9. Hasilnya berapa? 7/9. Nah, jadi karena 7/9 ini bukan bentuk 0/0, jadi ini jawabannya. Karena bukan 0/0 atau pembagian dengan 0. Ini langsung jawabannya ini. Yang ini gimana? Akar X-nya diganti dengan berapa yang ini? Yang nomor 3? 2. Diganti dengan 2, berarti 2 tambah 7 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sampai sini ada pertanyaan? Ini namanya metode substitusi. Nah, tapi metode substitusi ini bisa benar selama tidak bentuk 0/0. Ya, tidak dalam bentuk 0/0, tidak dalam pembagian dengan 0. Artinya dalam bentuk yang terdefinisi. Jawabannya benar ini. Sampai sini ada pertanyaan. Ini gampang ya, nanti harus bisa untuk yang soal yang ini. Sangat mudah, tinggal masukkan aja. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, bagaimana kalau bentuknya? Nah, ini apabila FC-nya tidak terdefinisi bentuk 0/0 atau A/0, ini perhatikan, jadi pembagian dengan 0. Bisa 0/0 atau sesuatu dibagi 0. Karena sekali lagi pembagian dengan 0 itu adalah suatu larangan dalam matematika. Maka diselesaikan dengan 2 cara. Satu dengan metode pemfaktoran, kalau bentuknya polinom. Polinom itu seperti yang ini ya, 2x pangkat 3 min 4x. Ataupun dikali dengan sekawan kalau bentuknya akar. Polinom atau bentuk rasional. Maaf, ini salah ya. Ini kalau bentuknya rasional. Pembagian. Biasanya pemfaktoran untuk bentuk rasional pembagian. Contohnya bagaimana, Pak? Ya, saya kasih contoh di sini. Ada 4 soal. Saya bahas ya 4 soal ini. Di sini teman-teman perhatikan ya. Kalau bisa ini sambil nulis juga supaya kalau ditulis kan jadi paham nantinya ya. Nah, ini saya perbesar dulu ya. Saya perbesar dulu. Semoga cepat sembuh. Oke, sebentar. Aduh, kegedean ya ini. Kok masih kegedean gini ya? Yang ini cukup ya. Oke, cukup yang ini. Kita kerjakan satu-satu. Yang ini dulu. Nomor 1 dulu. Oke. Oke. Kita kerjakan. Sebentar. Kok ini? Kita kerjakan nomor 1 dulu ya. Tapi sebelum mengerjakan nomor 1, saya tanya dulu nih. Kalau nomor 1 menggunakan cara yang barusan saya jelaskan, apa yang didapatkan? Nah, jadi misalnya nomor 1 nih, kita kerjakan dengan cara substitusi. Ya. Jadi selalu kita lakukan cara substitusi dulu. Kita ganti dulu ininya, berarti jadi apa ini hasilnya? 2 pangkat 2 kurangi 4. Ini 2 kurangi 2. Ini kan 4 kurang 4. Ini 0, jadi 0/0. Kok jadi hilang sih ini? 2 pangkat 2 dikurangi 4. Nah, ini bentuk 0/0. 2 pangkat 2 dikurangi 4. Nah, ya. Ini bentuk 0/0. Jadi, kalau bentuk 0/0 ini bukan jawaban. Ingat ya. Jadi tidak ada jawaban 0/0, bukan jawabannya ini. Bukan jawaban, berarti caranya harus dengan metode pemfaktoran.
Nah, kita kerjakan dengan metode pemfaktoran ya. Metode pemfaktoran itu sebenarnya kan sudah kita bahas sedikit ya di bab sebelumnya. Pemfaktoran. Nah, ini nomor 1 seperti ini. Sini kita lihat bentuk atasnya kita harus faktorkan, tapi bentuk bawah tidak perlu difaktorkan karena sudah sederhana. Ini karena bentuknya 0/0 dalam metode substitusi, maka kita gunakan cara pemfaktoran ya. Yang ini rumusnya untuk pemfaktoran ini, teman-teman, saya ajarkan dulu nih cara pemfaktorannya. Ini saya sudah mengajarkan ya kalau nggak salah ya. Di sini misalnya saya punya A kuadrat min B kuadrat. Ingat ya, A kuadrat min B kuadrat itu kalau difaktorkan itu jadi A plus B dikali A min B. Itu rumus. Dicatat. Jadi belajarnya itu jangan cuma melihat di sini aja saya menjelaskan, tapi teman-teman dicoba dicatat. Walaupun misalnya sekarang nggak sempat pas mata kuliahnya, kan materinya saya share nanti, coretannya juga saya share. Dicatat lagi, dan terus teman-teman verifikasi langkah-langkahnya. Apakah dari langkah-langkah itu ada langkah yang belum teman-teman ini mahasiswa ini belum paham? Kalau belum paham langsung tanyakan. Boleh japri ke saya, boleh ke teman yang lain yang paham. Ya, supaya apa? Supaya lebih mudah. Sebenarnya mata kuliahnya mudah ya kalau kita belajarnya saat pertemuan langsung dipelajari setelahnya. Susah itu kenapa? Karena numpuk. Jadi pertemuan kali ini ada yang belum paham didiemin, tidak ditanyakan. Ada lagi yang pertemuan berikutnya ada lagi yang nggak paham lagi kan? Numpuk. Jadi berat. Tapi kalau seperti ini insya Allah tidak akan berat ya. Nah, ini gimana prakteknya Pak? Misalnya gini, X kuadrat dikurangi 25. Nah, gunakan rumus yang ini. Berarti di sini X kuadrat itu. Kalau A kuadrat jadi A, berarti X kuadrat jadi apa? Kalau A kuadrat jadi A, berarti X kuadrat jadi apa? Jadi X. Ini juga jadi X. Tulis aja gitu. Yang ini B kuadrat jadi B, berarti kalau 25 jadi apa? Diakarkan aja jadi 5. Ini yang plus 5, ini yang min 5. Paham? Ini cara memfaktorkan ya. Contoh lain, X kuadrat min 100. Jadi pemfaktornya berapa ini? X plus 10, X min 10. Paham ya? Cara ini paham ya? Gampang ya? Ada pertanyaan, ada yang belum paham yang ini? Ada. Kalau ada nggak apa-apa, nggak usah malu. Karena belajar itu harus menghilangkan rasa gengsi, rasa malu untuk bertanya. Ya, semua orang juga sama. Ada yang pahamnya, ada yang enggak. Ketika kita tidak paham, kita harus bertanya. Ya. Nah, yang ini jadi berapa nih? Yang atas difaktorkan dengan cara yang saya barusan. X plus 2 sama X min 2. Oke. Nah, X plus 2 sama X min 2 ya. Jadi tapi kita harus menulis dulu limitnya, harus ditulis. Nggak boleh, jangan lupa X mendekati 2, baru kita tulis di sini X plus 2, caranya pakai cara yang barusan ya. Dan X min 2. 2 itu akar dari 4 ya. X min 2. Yang bawah udah nggak bisa difaktorkan lagi kan, cuma X min 2. Nah, di sini ada yang sama nggak? Ada. Ada apa yang sama? X min 2. X min 2. Jadi ini yang menyebabkan dia menjadi 0/0 itu yang ini sebenarnya. X min 2. Ya. Paham sampai sini? Nah, kalau udah seperti itu bagaimana Pak? Lanjutkan aja. Sisanya tulis lagi ya. Ini kan sama dengan limit X mendekati 2 dari X plus 2. Betul seperti ini ya. Karena sudah kita coret ya. Ya udah, kalau udah seperti ini kan bisa langsung disubstitusi ya. Sekarang boleh substitusi karena tidak 0/0. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4. Sampai sini paham? Paham ya? Paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan saya anggap paham. Karena
Ini kalau ada pertanyaan saya jelaskan lagi nih secara detail. Oke, jadi rumusnya sudah yang ini. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 2. Itu rumusnya hampir sama dengan yang. Tapi untuk nomor 2, sebelum kita kerjakan, kita harus cek dulu pakai metode substitusi. Jangan-jangan dia nilainya tidak 0/0. Coba masukkan. T-nya diganti dengan berapa ini? Nomor 2 dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 kurangi 9 dibagi 2 kali 3 dikurang 6. 9 kurang 9 dibagi 6 kurang 0/6. Nah, ini juga bukan jawaban ya. Berarti kita jangan menjawab hasilnya 0/0. Awas. Berarti ini belum selesai. Kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Udah, kita gunakan metode pemfaktoran ya. Sekarang. Oke. Sekarang ini gimana ya? Oh, ini ya. Nah, saya mau mengcopy ini ya. Soal yang ini. Oke, nanti saya share juga nih ya bahannya. Videonya juga, video pembelajaran nanti saya share juga. Jadi teman-teman tidak ada alasan untuk susah ya. Karena saya sudah menyediakan waktu untuk bertanya. Saya juga terbuka untuk ditanya di luar jam. Asal teman-teman punya kemauan, insya Allah ini mudah ya. Itu. Sekarang kita kerjakan yang ini ya, karena tadi bentuknya kan sudah 0/0. Jadi kita kerjakan dengan metode sekawan dengan pemfaktoran itu ya. Oke, sebentar saya mau agak cepat ya sekarang. Ini jadi berapa? Limit T mendekati 3. Berarti ini T ini harus difaktorkan yang atasnya pakai rumus yang ini. Berarti di sini ya, pakai rumus yang atas juga sama. Ini 9, berarti diakarkan. 9 diakarkan jadi 3 ya. Plus 3 min 3. Nah, yang bawahnya itu juga bisa difaktorkan. Caranya gimana? Ini kurungnya cuma 1. 2 sama 6 itu punya ini dia punya faktor FPB, punya faktor dia. Bisa dikeluarkan 2-nya keluarkan karena sama-sama bisa dibagi 2 kan? 2 dan 6 itu. Ya. Jadi kita keluarkan 2 kali berapa yang hasilnya 2T? 2 kali T. Yang ini berapa? 2 kali berapa yang hasil? Ya min 3. Gitu ya. Paham? Yang bawah ada yang tanyakan, yang bawah. Nggak ada ya? Kalau ada nggak apa-apa, tanyakan aja ya sekarang. Berarti udah paham ya. Kalau nggak bertanya berarti dianggap udah paham. Ini kita coret berapa? Ada yang sama di sini? T-3. Nah, kita coret yang ini. Sekarang kita kerjakan selanjutnya. Ya. Yang ini berarti jadi sama dengan limit T mendekati 3 dari T plus 3. Ya. Ini tinggal disubstitusi aja kalau sudah seperti jadi 3 tambah 3. Hasilnya 6. Sampai sini paham? Ustaz, itu yang per 2-nya hilang. Oh iya, betul. Nah, saya salah di sini. Oke, berarti banyak yang memperhatikan ya. Oke, sekarang di sini ini ada per 2-nya tadi belum kita coret kan? Berarti ini dibagi dengan 2 gini ya. Ini kan? Dibagi 2. Jadi jawabannya berapa sekarang? Ini kan 2-nya di bawah ada 2 nih. Tadi 2-nya tidak dimasukkan. Oke. Jadi 3 ya. Oke, seperti itu. Ini gampang sekali. Oke. Nah, nanti soal ujiannya, UAS-nya ada soal yang seperti ini. Salah satunya. Saya sudah kasih tahu dari sekarang. Nah, jadi nanti setiap ada tipe soal UAS saya kasih tahu ya, pas pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1, jadi berapa nih? 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurang 5
Ini 1 pangkat 2 dikurang 1. Atasnya berapa? 1 tambah 4 kurang 5 sama dengan 0. Ini juga 1 kurang 1. Jadi hasilnya 0 per 0. 0. Nah, 0 per 0. Ya udah, berarti kalau 0 per 0 ya kita selesaikan juga dengan cara yang tadi ya. Oke. Kita berikan dulu lagi yang ini. Oke. Ya. Nah, yang ini sama dengan langsung aja difaktorkan. Nah, ini memfaktorkannya sama dengan yang saya ujiankan. Kalau yang bawah dulu yang gampang. Bawah kan gampang pakai cara yang atas ya. X kuadrat min 1. Ingat bentuknya ada kuadrat, ada min. Berarti X plus 1 dan X min 1. Ngerti? Sama dengan yang tadi ini mah. Karena 1 diakarkan. Nah, sekarang yang atasnya. Yang atasnya, sebentar. Ini limitnya harusnya ditulis. Ini sama dengan limit X mendekati 1. Nah, mendekati 1 ini panah ya. Oke, ini X mendekati 1. Nah, ini yang atas kita faktorkan. Berarti X kuadrat plus 4X min 5. Berarti cari bilangan yang hasil kalinya min 5 dijumlahkan hasilnya 4. Terus dulu X dulu di sini kan. Cari bilangan yang hasil kalinya min 5 dijumlahkan hasilnya 4. Berapa bilangan itu? 5 sama 1. X plus 1 dan X min. Oh, kebalik ya? Harusnya X min 1. Min 1. Ya, X min 1 dan X plus 5. Ya. Kalau yang belum mengerti pemfaktoran itu nanti saya ajarkan. Ya, tapi sudah ngerti ya, ini pemfaktoran seperti ini. Jadi cari bilangan yang hasil kalinya min 5 dijumlahkan hasilnya 4. Berarti cari aja faktor dari 5. 5 itu berapa kali berapa? Ada banyak. Salah satunya min 1 kali 5. Karena kalau dijumlahkan min 1 tambah 5 hasilnya positif 4. Ini yang bisa dicoret yang mana? X min 1. Coret ini. Udah. Sekarang kita langsung sisanya. Sisanya tulis aja di sini limit X mendekati 1. Ini panah ya. Ini atasnya X plus 5, bawahnya X plus 1. Ini bisa langsung disubstitusi. 1 tambah 5 dibagi 1 tambah 1. Berapa berarti ini? 6 per 2. Per 2. 3 ya. Jadi jawabannya 3. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita kerjakan yang terakhir. Untuk yang terakhir juga sama ya, yang ini. Itu kalau kita masukkan 1 pangkat 2 ditambah 5 kali ini kita coba dulu ya, belum tentu juga sih. 5 kali. Ini dimasukkannya berapa harusnya? Bukan 1 kan ya? X-nya mendekati berapa ini? Mendekati min 3. Berarti kita masukkan. Coba dulu. Jangan-jangan dia tidak 0 per 0. Kalau tidak 0 per 0 jawabannya kan itu. Kuadrat tambah 5 kali min 3 ditambah 6 dibagi min 3 pangkat 2 dikurangi min 3 ditambah 12. Atasnya berapa nih? 9 dikurangi 15 ditambah 6. Hasilnya 0 ya? Betul? 9 tambah 6 kurangi 15. Itu 0 kan? Bawahnya ini 9 tambah 3. Nah, bawahnya berapa nih? Oh, bawahnya enggak 0 per 0 ya? Bawahnya berapa yang ini? Tolong dihitung bawahnya. 9 ditambah 3. Yang ini berapa nih?
Yang ini 12. Nah, jadi jawabannya 0 per 24. 0 per 24. Hasilnya berapa? 0 dibagi 24 berapa? Ada hasilnya nggak? Boleh nggak? Hasilnya 0. Ini mah awas. Kalau seperti ini berarti jawabannya berapa? 0. Selesai. Kalau ini bukan jawaban. Nah, kalau ini bukan jawaban. Berarti kalau yang ini jawabannya berapa? 0. Karena yang nggak boleh itu membagi dengan 0. Kalau 0 dibagi yang lain boleh, hasilnya 0. Jangan ini ya, terkecoh. Paham? Jadi tidak perlu melakukan pemfaktoran. Udah jawabannya ini. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke yang materi yang terakhir di pertemuan kali ini. Jam berapa? Oke. Ini nanti saya absen ya. Saya absen langsung disiapkan absennya. Sebentar. Tadi mana ya? Saya jadi bingung. Oh ini. Nah, sekarang yang ini. Nah, berdasarkan teori yang ini, teman-teman lihat. Jadi kalau bentuknya akar, maka gunakan cara kali sekawan. Kalau bentuknya akar. Ya. Nah, yang ini contohnya. Bentuknya akar ini semuanya pakai cara sekawan. Oke. Bagaimana Pak cara sekawan? Ya, cara sekawan itu nanti kita bahas. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke metode baru. Jadi ada 2 metode setidaknya. Ada pemfaktoran, ada sekawan. Ini metode kali sekawan itu digunakan dalam bentuk akar. Kalau bentuk akar pakainya sekawan. Oke, akar. Ya. Oke. Sini sudah ada. Ini tolong di mute Bu ya. Siapa ini? Nurzen, Ustadz Nurzen. Di mute dulu. Nah, supaya lebih kondusif. Sebentar, saya perbesar dulu ya. Ini. Oke. Nah, coba yang ini juga sama. Langkah awalnya kita substitusi dulu. Jangan-jangan nilainya bukan 0 per 0. Kalau bukan 0 per 0 ya dia sendiri nilainya. Coba kita substitusi nih yang ini. Ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 kurang 1. Yang bawah berapa nih? 1 tambah 3 kurang 2. Yang atas berapa? 0. Yang bawah 4, akar 4 dikurangi 2. Yang ini 0, 2 kurang 2. Hasilnya 0 per 0. Berarti ini bukan jawaban. Bukan jawaban kalau 0 per 0. Ya. Bukan jawaban. Maka kita gunakan sekawan. Kenapa tidak pemfaktoran? Karena ini bentuk akar. Bentuk akar biasanya dikerjakan dengan metode kali sekawan. Nah, ini lebih seru lagi metode kali sekawan ini daripada metode pemfaktoran ya. Oke. Kita lihat di sini untuk mengerjakan metode kali sekawan nih seperti apa ya. Nomor 1 aja dulu. Kalau misalnya ada sisa nanti teman-teman kerjain ya. Oke, ini nomor 1. Nah, ini saya tanya, ini kan kita mengerjakan dengan kali sekawan. Jadi langkah pertama kita tulis dulu di sini limit X mendekati 1, ini X kurang 1 dibagi akar X tambah 3 kurang 2. Artinya kita tulis ulang soal. Ya, jangan bingung. Ini apa Pak? Ini tulis ulang soal. Nah, sekarang kita ingin mengalihkan dengan kawannya. Tapi sebelum itu saya tanya, bentuk akarnya ada di mana ini? Ada di atas atau ada di bawah? Atau di dua-duanya? Di bawah. Ya udah di bawah. Di bawah apa berarti? Di bawah itu akar X plus 3 dikurangi 2. Nah, kita harus mencari kawan dari ini.
kawan dari ini adalah tinggal rubah tanda yang ada di luar akar. Kalau ada tanda di dalam akar tidak perlu diubah-ubah. Berarti kita ubah tanda yang plus jadi min jadi plus, plus jadi min. Itu ya. Kalau plus jadi apa tadi teh? Kalau dirubah tanda aja. Kalau yang plus ini tandanya plus ya. Ini tandanya min kan? Min 2. Nah, maka kita cari dirubah jadi plus. Jadi gini, akar X plus 3 plus 2. Kenapa Pak bisa plus? Karena kawannya yang min. Ini artinya sekawan. Harus sama. Atas bawah harus sama. X plus 3 plus 2. Jadi ini kan sebenarnya 1 ya. Kalau dibagi itu 1 kan? Betul nggak? Karena membagi dengan bilangan yang sama. Atas sama bawah sama ya. Ini 1 sebenarnya. Jadi ini caranya. Sampai sini paham ya? Mencari kawannya itu. Jadi kalau yang min jadi plus ya. Itu ya. Kalau plus jadi min. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita kalikan. Tapi limitnya tetap ditulis limit X mendekati 1. Yang atasnya gimana? Yang atasnya tidak perlu diganggu gugat yang atasnya. Cukup yang ada akarnya di kedua-duanya aja. Kan yang pertama X min 1 nggak ada akarnya. Yang atas dia min dulu aja seperti ini. Ini kalau dikalikan artinya kita pakai kurung. X plus 3. Ini kali ya. Ini kali nih. X di sini kali. Saya pakai titik aja supaya tidak ketukar sama X. Nah, itu titiknya ya. Oke, X plus ini plus 2. Nah, sekarang yang bawahnya apa, Pak? Sekarang yang bawahnya ini saya tulis lagi aja ya, biar ngerti. X plus 3 kurangi 2. Pakai kurung, cuma didekatkan aja. X plus 3 tambah 2. Sampai sini paham? Ada yang belum paham, cuma mendekatkan aja ini ya. Tapi harus pakai kurung. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pakai rumus yang ini nih. Gunakan rumus yang ini ya. Untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau yang tadi ya, A plus B dikali dengan A min B. Hasilnya pasti A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini selalu dipakai dalam sekawan ya. Paham sampai sini? Misalnya, boleh kayak gini. Akar A plus B misalnya dikali akar A min B. Nah, sama aja. Di sini akar A dikuadratkan kan jadi A. Ngerti nggak? Ini kan jadi A. Akar A dikuadratkan jadi A. B dikuadratkan jadi B kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai rumusnya. Yang atas kita diamin dulu. Ini limit X mendekati 1. Diamin aja. X min 1. Ini X plus 3 ditambah 2. Itu ya. Yang bawah itu yang menjadi A-nya ini. X plus 3. X plus 3 dikuadratkan. Kan sama-sama X plus 3. X plus 3 dikuadratkan hasilnya berapa? X plus 3. Ya, karena akar A dikuadratkan hasilnya A. Ingat ya, akar A dikuadratkan hasilnya A. Begitu juga kalau X plus 3 kita kuadratkan, karena ini jadi X plus 3. Karena akar dengan kuadrat itu dia lawan. Jadi kalau bertemu jadi impas. Gitu ya. Oke. Jadi yang bawah itu tetap X plus 3 dikurangi 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? Ini kan B kuadrat. 2 dikuadratkan berapa? 4. Sampai sini paham? Ayo, ada yang belum paham sampai sini? Dari mana tuh X plus 3? Dari mana? X plus 3 dari itu mana? Yang
Itu yang ini, yang apa, yang min 4 tuh dari min 2 pangkat 2 ya? Bukan, dari 2 pangkat 2. Kan ini rumusnya. Nih. Berarti minnya nggak dipakai. Minnya tetap. Kan ini kan yang ini nih. Lihat ini nih. A plus B dikali A min B. Hasilnya jadi A kuadrat min B kuadrat. Karena ini kan min 2 kali 2. Tuh. Min 2 kali 2. Min 4. Gitu ya. Ngerti? Oh iya. Ya, pakai rumus yang ini aja. A plus B, A min B. Pasti A kuadrat min B kuadrat. Jadi di sini selalu min ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini udah paham ya semuanya ya. Dari mananya. Nanti kalau ini itu yang min 2 kali 2 bukan jadi min 4. Ya, ini kan min 4. Terus minnya tuh yang kurangnya tuh ini min 2. 2 ya. 2 berarti 4 kan? Mau pakai rumus yang ini boleh, mau langsung boleh sebenarnya ya. A plus B dikali A min B. Nah, saya tanya di sini, ini hasilnya A kuadrat min B kuadrat. A-nya apa di sini? Yang kita ini nih, yang bawah ini. A-nya apa? X plus 3. Betul, akar X plus 3. Iya. Akar ya. A-nya akar X plus 3. B-nya apa? B-nya tuh min 2. Saya tulisnya tidak langsung, gini aja supaya paham. Ini kita hapus tuh, ini kita bagi gini. Ini kan A-nya ini X plus 3 ya, akar X plus 3. Berarti akar X plus 3 dikuadratkan kan? Gitu kan? B-nya apa? Ya. B-nya apa? 2. B-nya 2. 2 karena pasangan. Berarti 2 kuadrat. Ngerti sampai sini? Oh iya. Ya. Sekarang kita limit X mendekati 1, yang atas diemin aja. Ya. Karena yang atas itu nanti bakal kita coret dengan hasil yang bawah. Jadi yang dioperasikan cukup yang ada akarnya dua-duanya aja. Plus 2. Ini. Yang bawah itu jadi X plus 3. Karena akar dikuadratkan jadi hilang, ini jadi 4. Sampai sini paham? Paham. Oke, ini limit X mendekati 1. Yang atas tetap aja X min 1. Sebenarnya membosankan ya menulis yang atas itu karena tetap. Jadi rubahnya cuma yang bawah aja. Ini X plus 3 min 4. X min 1. X min 1 kan? Betul. X min 1. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini kita coret. Ini dengan ini. Ya. Nah, sekarang lihat hasil sisanya. Nah, jadi ujung-ujungnya ada yang dicoret juga. Limit X mendekati 1 berarti X plus 3 ditambah 2. Jadi akar 1 tambah 3 ditambah 2. Berapa ini hasilnya? 4 ya? Iya, 4. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Paham ya? Nanti bisa boleh buka lihat videonya, lihat tadi step yang ini, terus ditulis di buku catatan. Nanti ujian kalkulusnya, UASnya open book, tapi yang dilihat hanya catatan. HP tidak boleh, ya. Untuk UASnya boleh buka buku, tapi boleh buka catatan sendiri, tulisan sendiri. Nah, itu. Oke, sekarang kita kerjakan satu soal lagi aja. Sepertinya waktunya sudah mulai mau habis ya. Saya kerjakan soal yang nomor 2 aja ya. Nanti nomor 3-nya teman-teman kerjakan. Kamu di PR ini nomor 3.
PR-in aja ya, nomor 3 ya. PR itu boleh nanya ke temennya. Ditanya nanti ke yang bisa, supaya belajar. Oke. Ini kalau disubstitusi kan hasilnya 0/0 ya. Bawahnya jelas pembagian dengan 0. Jadi bukan jawabannya ya. Kalau disubstitusi. Jadi kita langsung aja pakai kali sekawan. Karena hasilnya 0/0 ini. Ini sama dengan kita tulis ulang limit X mendekati 1. Tulis ulang dulu ini akar 3X min 2 dibagi dengan 1 min X. Nah, sekarang saya tanya, yang ada akar sebelah mana? Atas atau bawah? Atas. Coba, sekawan dari yang akar atas itu apa? Tadi saya bilang, yang ada tanda min dirubah jadi plus, yang plus jadi min. Tapi yang tanda di luar akar. Kalau yang di dalam akar tetap berarti ini 1, asalnya min jadi? Plus. Nah, gitu doang. Tapi ingat yang dalam akar nggak boleh dirubah-rubah ya. 3X min 2. Ini sama pasti. 1 plus harus sama. Karena 1 kan dikali dengan 1 kan tidak berubah sebenarnya nilainya. Hanya bentuknya aja. Ya. Itu ya. Oke. Sekarang kita dekatkan dulu supaya lebih paham. Sebenarnya stepnya bisa diperhemat ya. Cuman ini dalam rangka untuk menjelaskan aja. Jadi agak panjang ya. 3X min 2 gitu. Ini 1 plus 3X min 2 ya. Yang bawah ini 1 min X. Ini seperti ini. 1 plus 3X min 2. Dah. Sekarang selanjutnya gimana nih? Kita kalikan yang atasnya dulu dengan rumus yang tadi. A-nya apa ini? Saya tulis lagi rumusnya ya. A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Pakai rumus ini ya. Yang atas A-nya apa, B-nya apa? Kan ini yang ada yang min, ada yang plus. A-nya 1 ya. Ketik. B-nya berapa? B-nya ini A-nya 1, B-nya akar X, akar 3X min 2. Jadi ini berarti 1 kuadrat dikurangi ini 3X min 2 kuadrat. Anggap aja yang satunya sebagai A, akar I-nya sebagai B. Yang bawah tetap 1 min X. Ini 1 plus akar 3X min 2. Sebentar ya. Saya mau ini dulu. Mau ngabisin di sini. Soalnya ini absennya di sini di waktu ya. Ini ya. Saya mau ngabisin secara online. Oke. Ini hadir semua ya. Oke, yang Alifah An-Nasika. Hadir. Alimuddin Zidan. Hadir, Dad. Angger Rian Fareza. Angger, ada Angger? Jadi kalau nggak salah ada itu pertama masuk. Ada lagi ke hamam tadi katanya. Oke, saya hadirkan ya. Arya Maulana. Pindah, Pak. Pindah ya? Iya, pindah. Oke, di sini nggak ada pindah nih. Adanya apa? Udah nggak apa-apa. Dimas. Hadir, Pak, hadir. Ilham Amiruddin. Ilham Amiruddin pindah juga, Pak. Kemana pindahnya ini? Keluar. Oh, Udah iya. gak kuliah. Oke. Marwan Maulana. Hadir, Sir. Oke. Miftahul Alim. Hadir. M. Nurzen Ma'arif. Hadir. Muhammad Ilham Nur Fadil.
Fadil. Hadir. Muhammad Irfan Anwaruddin. Pindah juga, Pak. Pindah ya. Aduh, ada banyak yang pindah ini. Muhammad Naufal Syarif. Hadir. Oke. Muhammad Soleh Ramadan. Hadir, Tat, hadir. Oke. Muhammad Zaki Abidin Harahaf. Muhammad Zaki. Tadi ada kalau nggak salah Muhammad Zaki. Muhammad Zaki, ada Muhammad Zaki. Zaki Harahaf ya, ini ya. Oke, Zaki Harahaf mungkin ini hadir. Muhammad Zidan Ramdhani. Hadir. Muhammad Zidan Ramdhani hadir. Mulyana. Pindah. Nazla Dwi. Hadir, Om. Okta pindah ya. Iya, Ustaz. Oke, jadi ada yang belum ke absen? Ini Ustaz sama Marwan. Siapa? Yang belum ke absen siapa? Ini Tat. Siapa? Namanya Zia siapa Rayan. namanya? Zia Rayan Tat. Oh, Ziarayan ini ya. Ziarayan. Yes. Oh iya ya, ada masih banyak ini bawahnya. Serais Kamil Taki. Ini, Tat. Said Miftahul Huda. Said Miftahul Huda ada? Said Miftahul Huda? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Alpain aja ya. Teman-temannya ada yang tahu ini kemana? Ada di pondok nggak? Ada, Pak. Tadi masuk kayaknya. Tadi masuk ya? Masuk nggak tadi? Masuk. Ya udahlah, hadirin aja kalau tadi masuk. Taufan Alutfi izin tadi sudah saya. Ziarayan hadir ya? Hadir Tat. Yang hadir 16 orang, yang izin 1, yang alfa 5, sebenarnya yang alfa ini ada yang pindah ya. Oke. Oke, sudah saya absen di sini. Jadi sudah langsung ke input ya. Oke, sekarang yang tadi saya selesaikan aja ini terakhir karena waktunya sudah habis ya ini. Oke, kita lanjutkan. Ini limit X mendekati 1, ini 1. Nah, yang ini kan kalau dikuadratkan jadi hilang tuh akarnya 3X min 2, tapi tetap pakai kurung ya. Walaupun akarnya hilang, kurungnya masih ada. Hati-hati, kalau kurungnya dibuka salah. Nah, ini tulis 1 min X, bawahnya tetap ya, nggak diubah-ubah. Oke, seperti ini. Nah, sekarang ini limit X mendekati 1. Sebenarnya ini panjang tuh caranya aja, coba menghitungnya kan cuma simpel gini doang. Min 3X. Nah, ini min dikali min hasilnya apa? Plus ya? Plus 2 kan? Betul? Ngerti? Buka kurung yang ngerti ya? Yang ini 1 min X, 1 plus 3X min 2. Oke, di sini ada sedikit tidak semudah yang nomor 1 ya untuk yang ini. Tapi sebenarnya juga mudah juga. Yang ini kan kalau dijumlahkan jadi 3 min 3X kan. 1 tambah 2, 3 gitu. Yang bawah itu jadi berapa? 1 min X, ini 1 plus 3X min 2. Oke, ke sini paham ya? Nah, sekarang kita yang atas 3 min 3X itu kita harus punya ini insting bahwa dia itu mirip dengan 1 min X. Kalau kita faktorkan. Di sini kita faktorkan yang atasnya, caranya ini kan ada 2 suku, 3-nya keluarkan. Kan di dalam setiap sukunya ada 3. Suku itu ini nih, 3X itu suku dipisahkan sama tanda. Yang ini jadi berapa nih? 3 kali berapa yang hasilnya 3? 1. 3 kali berapa yang hasilnya 3X? Min?
X. X. Min X. Yang bawah berapa? 1 min X. Yang bawah tetap ya. Yang ini 1 plus 3X min 2. Itu. Ada yang sama nggak di sini? 1 min X. Ini kita coret. Ini sebenarnya penyebab dia 0/0 itu dia. Kalau dia udah dicoret, nah sekarang kita masukkan aja ya. Berarti ini limit X mendekati 1. Nah di sini 3 dibagi. Ini kan 1 plus akar 3X min 2. Nah sekarang boleh disubstitusi. Karena pasti sudah pembagian sudah tidak 0/0 lagi. 3, 1, tambah 3 kali 1 kurang 2. Gitu ya. 3 per 1 tambah akar dari 1. Ngerti? 3 bagi 1 sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Paham ya? Oke. Itu tuh pakai yang ini ya, apa? Pemfaktoran. Ini sekawan. Ini metode sekawan. Yang ada akarnya metode sekawan, ya. Tapi kan yang tadi ada apa pakai metode pemfaktoran. Ya, tapi walaupun metode sekawan, di dalamnya juga suka ada yang pemfaktoran. Tapi ini ini berarti ada sekawannya, ada pemfaktoran. Tapi sebenarnya ini langkah awalnya dengan apa tadi? Apakah langsung memfaktorkan di langkah awal? Nah, lihat di langkah awalnya. Itu ya. Oke, nanti saya share rekaman Zoom-nya kalau ada yang mau dan yang mau melihat rekaman ulangnya dan juga ininya coretan ininya ya. Oke, sekian saja pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja dengan membaca hamdalah ya bersama-sama. Oh, sebentar saya mau foto dulu ini untuk laporan ke itu sekretaris prodi. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.